BTTH Kaisar Api, episode 115. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa? Sepertinya ada perkelahian di sini. Tak lama setelah Xiao Yan dan pengawal ular Medusa menghilang, sekelompok orang lain datang ke tempat mereka baru saja bertarung. Ada 11 orang dalam kelompok ini, dan orang yang memimpin sangat cantik. Api ini berbeda, sepertinya bukan api biasa. Inti alkemis itu perlahan mengambil jejak api yang masih menyala di udara, lalu membuka mulutnya sedikit. Persepsi sang alkemis tentang api tidak mungkin salah. Mungkinkah ada orang yang sampai di sana lebih dulu? Xuan Mo di samping berpakaian hitam, lalu matanya terus melihat sekeliling, ekspresinya agak kesal. Jelas, dia terus-menerus membuang-buang waktu di gurun ini dan cukup kesal. Mungkin tidak, lagi pula, kuil keluarga Medusa tidak semudah itu dimasuki. Berdasarkan energi yang tersisa di sini, seharusnya hanya ada pertarungan di sini, kata Raja Xuanling perlahan setelah ragu-ragu. Bertarung, mampu menembus pertahanan desa Medusa dan memasuki kedalaman klan Medusa, kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan, ujar Yao Xin di samping. Lupakan saja sekarang, karena kekuatan tempur puncak keluarga kerajaan Xuanling kita ada di sini, bahkan di hadapan 9 suku utama Medusa, kita punya kekuatan untuk bertarung, kata Raja Xuanling dengan sedikit bangga. Ya, ayo pergi, lokasi kuil keluarga Medusa ada di depan. Nudong seharusnya sudah menunggu kita di suatu tempat. Semua orang harus waspada. Yao Xin berdiri tegak dan memimpin. Timur marah, tanya beberapa orang tak tahu dengan heran. Jangan kaget, ini hanya semacam kemitraan. Melihat ini, Yemo sedikit membuka mulutnya. Mengikuti kata-kata Yemo, semua orang menjadi tenang. Aku tidak tahu siapa yang berani menerobos ke kedalaman Medusa, tapi siapapun kau, jika kau merusak kebaikanku, maka raja ini akan menjadi orang pertama yang melepaskanmu. Nudong, kuharap kau tidak mengecewakanku kali ini. Tangkap ular piton menelan hidup-hidup di kuil, itu hal yang baik untukmu dan aku, gerutu Raja Xuanling dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu perlahan mulai berjalan. Arah yang mereka tuju berlawanan dengan arah yang Xiao Yan dan yang lainnya lalui sebelumnya. Saat Raja Xuanling masuk lebih dalam ke padang pasir, warna padang pasir makin pekat dan krisis mengintai. Tepat setelah rombongan Raja Xuanling pergi, Lao Zu dan ketiga pria berpakaian hitam perlahan muncul satu demi satu. Ketiga makhluk kecil ini benar-benar hebat. Mereka cukup cocok dengan kelompok tentara bayaran Bloodblade, tapi tujuan merekalah yang membuat tempat ini disebut gurun. Sayangnya, aku tidak tahu rahasia berbagai legenda di gurun. Tapi ada beberapa orang dari kelompok tentara bayaran pedang darah. Masalahnya pasti besar. Kelompok Raja Xuanling sebenarnya ingin menemukan kuil Medusa. Mungkinkah, kata Zhu tua perlahan, lalu pupil matanya yang dalam berkedip sedikit. Jangan biarkan mereka berhasil. Zhu Lao memejamkan matanya, lalu berkata dengan suara berat, dan segera menindaklanjutinya. Kekuatan mengerikan tingkat setengah abadi itu dengan sempurna menyembunyikan auranya. Cek, apa yang sedang dilakukan Raja Xuanling ini? Tetua Su pergi, dan pria pendek di antara tiga pria berbaju hitam itu berbicara perlahan, aura hitam aneh terus-menerus menyelimutinya. Aura hitam ini langsung mengisolasi suhu tinggi di sekitarnya. Tiga master sekte, sepertinya ini adalah kedalaman klan Medusa, jadi berhati-hatilah. Song Li di samping bergerak cepat. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Xuanling, menurut dugaanku, mereka pasti punya rencana untuk mengirim pasukan sebesar itu ke keluarga Medusa ini, jadi ketika kita tiba. Master tiga sekte Liu Quan tertawa muram. Adapun bara bambu itu, jika kau ingin mengambil harta itu, Su Jin juga harus mati. Ikuti, hati-hati. Setelah Liu Quan selesai berbicara, aura hitam di tubuh mereka bertiga meroket, dan mereka berjalan pergi sambil menghadap ke depan. Aneh, suhu di sini tampaknya semakin tinggi. Dan pasir di sini tampaknya berbeda. Setelah berjalan beberapa mil, rombongan Raja Xuanling berhenti. Di gurun, arah adalah yang terpenting. Jika kau kehilangan arah, kau mungkin akan terjebak di gurun tak berujung ini. Yao Xin, ada apa? Yemo melihat Yao Xin berhenti, sedikit keraguan muncul di wajah tuanya, dan dia segera keluar. Hati-hati, sebelum Yao Xin sempat menjawab pertanyaan Yemo, energi setinggi 100 meter tiba-tiba muncul dari pasir keemasan di depannya. Melihat ini, Mu Chen Feng mendengus dingin, lalu napas yang mengejutkan keluar, dan sebuah telapak tangan energi menyerang energi 100 meter itu.
Bum bum bum, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan seluruh gurun dipenuhi asap. Siapa itu? Bisik Mu Chen Feng, matanya selalu waspada. Dengan munculnya pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik sedikit waspada, karena di atas pelatihan energi tadi, ada kekuatan yang membuat banyak dari mereka merasa takut. Wei Hao, keluar. Raja Xuanling mendengus dingin, dan fluktuasi ki pertempuran yang tak terlihat menyebar perlahan. Di atas doki, kekuatan samar hitam dan putih muncul. Itulah kekuatan hidup dan mati. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu, bahkan beberapa kaisar Do bintang 9 yang telah memasuki peringkat kelima tidak pernah mengalaminya. Kekuatan Raja Xuanling ini sungguh mengerikan. Raja Xuanling, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya ketika kau datang kali ini? Suara ketidakpuasan tiba-tiba terdengar dari segala arah, dan kemudian sesosok tubuh kekar muncul di padang pasir keemasan. Raja Xuanling cukup akrab dengan sosok ini. Ternyata itu kau, Nudong, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Kemudian dia buru-buru menjelaskan, sepertinya ada beberapa pengkhianat di keluarga kerajaan Xuanling kita, jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya kali ini. Kau sungguh bersedia. Nudong tampak seperti manusia, lalu pupil matanya berbalik, menatap sekelompok orang di depannya. Ada sebanyak 11 orang, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Jika mereka menggabungkan kekuatan, saya khawatir Nudong tidak akan punya kepercayaan diri untuk bertarung 10 ronde. Bahkan di antara 10 orang ini, ada tidak kurang dari 3 orang yang benar-benar membuat Nudong merasa gemetar. Aturan lama. Setelah melihat sekeliling, Dongdong berkata dengan tenang. Ya, aturan lama. Kali ini, kau hanya perlu membawa para penjaga di pintu masuk kuil Medusa pergi. Apapun hasil akhirnya, kami akan membantumu menenangkan suku-suku lain dan menjadikanmu Raja Gurun ini. Raja Xuanling berkata dengan acuh tak acuh, dengan nada bangga yang tak terbantahkan dalam suaranya. Aku percaya kamu punya kekuatan ini. Mendengar kata-kata itu, Nudong langsung bersukacita. Karena 11 orang di depan mereka, orang dengan kekuatan terendah juga memiliki kekuatan Do di bintang 8. Jika kekuatan besar ini digunakan untuk meredam suara 9 suku utama di klan Medusa, hasilnya akan luar biasa. Tak tertahankan, ayo pergi. Nudong tersenyum, lalu sosok itu langsung berubah menjadi ular raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Sisik-sisiknya yang sangat berkilauan memancarkan kekuatan aneh. Kikiki. Setelah amarah itu berubah menjadi ular raksasa, energi yang sangat besar tiba-tiba muncul dari sisik ular itu, lalu berubah menjadi ular raksasa energi berukuran 100 zang, meraung, menghadap ke tempat di bawah kaki semua orang. Bersiul. Dengan tindakan Nudong seperti ini, pasir keemasan di bawah kaki kelompok Raja Xuanling tiba-tiba menggeliat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pasir keemasan itu terhampar di suatu tempat, lalu di suatu tempat, sebuah lorong gelap muncul entah dari mana. Lorong itu bagai jurang tak berdasar, tepat di bawahnya berdiri istana megah nan besar. Ini, jalan menuju kuil. Setelah menyelesaikan semuanya, Nudong berkata dengan tatapan berapi-api. Apakah ini kuil Medusa? Menatap kosong ke arah istana megah yang menjulang di jurang, sebuah perasaan kecil langsung muncul dari jantung pusat pengobatan. Yao Xin dapat menjadi apoteker tingkat tinggi, dan kekuatan jiwanya secara alami sangat menakutkan. Hanya saja inti pengobatan merasakan gelombang fluktuasi besar yang tak terhitung jumlahnya dari kuil, dan rasanya seolah-olah sepotong kecil pasir jatuh ke laut. Kamu baik-baik saja. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari tangan Yemo, dan dia langsung menopang inti obat di bahunya. Tidak apa-apa, kata Kor dengan tenang. Kalau begitu, ayo pergi. Nudong, para penjaga kuil akan diserahkan kepadamu, kata Raja Xuanling dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa untuk menuntunmu pergi, tapi aku bahkan tidak tahu cara membuka kuilnya, jadi kalian bisa melakukannya sendiri. Kata Nudong dengan sungguh-sungguh, lalu tanpa ragu, suaranya jatuh begitu saja, sosoknya bergerak aneh dan menghilang di tengah gurun. Sabu, semua orang memasuki lorong panjang itu secara berurutan. Di lorong ini, kekuatan jiwa ada di mana-mana, dan itu sangat menakutkan. Semua orang, ikuti aku dengan hati-hati, dan jangan menyentuh tempat lain tanpa izin. Inti obat berada di tempat pertama, dan mata indah itu memancarkan warna yang aneh. Sekelompok orang merespons dan bergerak perlahan. Mereka tahu ada beberapa aura yang sangat menakutkan tak jauh dari sana, dan mereka hanya bisa membiarkan Nudong mengalihkan mereka ke tindakan yang akan memberi peluang menang lebih besar. Jika tidak, begitu mereka memulai dari inti Medusa, saya khawatir dengan susunan pemain mereka yang besar, hal itu akan sedikit sulit. Hei, ular biru dan putih. Kau lagi. Ratusan meter dari kuil abu-abu putih,
tempat ular biru putih berdiri perlahan bersama King Yan, seekor ular hijau yang agak kecil berkata, "Baiklah, ini aku, ular hijau senior." Setelah ular biru putih itu selesai berbicara, ia membungkuk sedikit kepada ular hijau zamrud itu, lalu ular berbisa ungu itu muncul di wajahnya dan perlahan berjalan menuju ular hijau senior. Setelah merasakan napasnya, lelaki tua bernama ular hijau itu mengangguk puas. "Mengapa kamu ada di sini kali ini? Kalau itu untuk ular piton penelan langit 9 warna yang masuk ke kuil sebelumnya, sebaiknya aku kembali." Bayi kecil itu memang berbakat dan bertemperamen baik, tapi sejak zaman dahulu tak ada yang mewarisi warisan keluarga Medusa. Ular hijau itu mendesah dan hendak berbalik, tapi menemukan sesuatu yang ganjil. "Ular," kata King Yan pelan, dan saat ular hijau itu muncul, King Yan hanya merasa tubuhnya tak terkendali. Kemudian, di mata itu, pupil Luding Sanhua melindungi diri mereka sendiri dan tiba-tiba terbuka. "Ini, 3 pupil bunga di dalam tungku?" tanya ular hijau dengan kaget. "Tuan, cepat keluar, ada beberapa hal menarik di sini." Sesaat kemudian, ular hijau itu terkejut dan berteriak, lalu berubah menjadi wanita yang tampak seperti manusia. King Yan tersenyum tipis, dan ada semacam kebaikan di senyumnya. "Little Green, ada apa? Bukankah sudah kubilang tidak ada yang mengganggu tidurku?" Suara yang sedikit tidak puas perlahan bergema di ruang terpisah ini. Bersamaan dengan munculnya suara itu, ruangan di sekeliling kuil bergetar pelan, lalu keluarlah seorang lelaki tua dengan tongkat dari dalam kehampaan. Lelaki tua itu adalah seorang wanita, rambutnya yang putih sangat mencolok, wajahnya penuh kerutan yang terkikis oleh waktu, dan dia jelas-jelas tua. Hanya saja, begitulah adanya. Aura di tubuh lelaki tua itu samar-samar menakutkan. Tongkat di tangannya berbentuk kepala ular. Ada 2 titik gelap di pupil ular di atas tongkat, yang sepertinya sedang menahan sesuatu. "Hijau kecil." Lelaki tua itu perlahan membuka matanya, lalu napasnya yang kuat keluar, bagaikan seekor naga raksasa yang sedang tidur dan terbangun. Batuk-batuk-batuk, kekuatan King Yan hanyalah Kaisar Do Bintang 1, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir paksaan orang tua ini, dan langsung terbatuk dengan keras. "Tuan." Ketika ular biru putih melihat ini, kelembutan yang luar biasa muncul dari pupil ular itu, dan perlahan berkata kepada lelaki tua itu, "Apa ini?" Pria tua itu perlahan membuka matanya, lalu, terpisah puluhan meter, menerobos dan merasakan kekuatan khusus di tubuh King Yan, dan pupil matanya langsung menyusut rapat. Sabu, sosok itu menghilang begitu saja, dan dalam sekejap muncul di hadapan King Yan. Kemudian, telapak tangan tuanya perlahan terangkat, dengan lembut menggenggam wajah King Yan yang halus dan cantik. "Luding Ding Sanhua Tong." Sebuah seruan terdengar di ruang tertutup ini. "Tuan, ini adalah murid 3 bunga dari Tungku. Ini dikirim oleh seorang manusia yang memiliki darah manusia ular kita dan seorang murid dari Paviliun Pembakaran Dupa," kata ular biru putih itu dengan hormat. "Paviliun Pembakaran Dupa. Keluarga Medusa kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka," kata lelaki tua itu perlahan. Begitu dia selesai berbicara, pupil mata lelaki tua itu memancarkan warna hijau aneh, lalu dia menatap langsung ke arah mata King Yan. "Jangan bersemangat, ini hanya semacam pengawasan." Meskipun ular biru putih itu percaya pada tuannya, kuali di depannya terlalu berharga. Tepat ketika ia hendak berbicara, ular hijau itu tiba-tiba mengeluarkan suara. "Oke." Ular biru dan putih meletakkan serangan di tangannya, lalu memeriksanya dengan cermat. Ketika pupil mata lelaki tua itu memancarkan sinar hijau ke arah King Yan, pupil 3 bunga kuali King Yan menerobos dan memancarkan sinar biru hijau ungu yang sangat terang. Cahaya ini baru saja muncul, dan seketika, ketiga orang yang hadir merasakan kehalusan yang tak terlukiskan dari dalam keluar. Bahkan kekuatan darah dalam tubuh perlahan mengalami sedikit perubahan di bawah nutrisi kekuatan ini. "Itu Luding Sanhua Tong, ya." Pria tua itu perlahan menarik kekuatannya, lalu membuka mulutnya sedikit. Dengan suara itu, aura suram menyelimuti seluruh kuil. Batuk, batuk. King Yan baru saja memancarkan kekuatan luar biasa, dan langsung menjadi lemah, lalu terduduk di tanah, terengah-engah. "King Yan, kan, namaku Sefu, dan ular hijau kecil di sebelahku adalah rekanku, panggil saja dia Xiaolu. Saat ini kami adalah penjaga kuil klan Medusa ini. Perlu kukatakan, hanya sedikit orang yang menentangnya. Bangunlah, manusia kecil, kau datang ke kaum ular kami, dan posisi ratu masa depan pasti akan menjadi milikmu," kata lelaki tua itu perlahan. "Senior, King Yan tidak menginginkan tahta ratu, dia hanya ingin aman." King Yan memulihkan raut wajahnya setelah menyerap kekuatan ular biru putih, dan berbicara pelan. "Anakku, di dunia ini, jika kamu tidak membunuh orang lain akan membunuhmu.
Kau tidak melakukan kesalahan apapun dengan mata tiga bungamu di lenganmu, tapi mengapa kau dilelang seperti budak oleh orang lain? Bukan karena kau tak punya kekuatan. Pria tua itu menatap King Yandao, yang tampak segar. Wanita polos seperti itu membuat pria tua itu sedikit terharu. Tapi itu akan membunuh banyak orang, King Yan menegaskan dengan cara yang tidak biasa, matanya yang besar sedikit berkedip. Apa yang dikatakan Sefu, King Yan tentu tahu bahwa karena kombinasi dari orang-orang ularnya sendiri, dia menghadapi banyak cemoohan dan permusuhan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya ketika kamu kuat, kamu dapat memutuskan hal-hal ini. Jika tidak, yang lemah tidak akan memiliki hak untuk berbicara, yang merupakan kebenaran abadi. Bayangkan, kalau kamu punya kekuatan untuk membuat orang takut, apa orang lain akan memperlakukanmu seperti ini? Sefu mengelus rambut King Yan pelan dan berkata dengan nada datar. Ular biru putih di samping ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Yah, mungkin sejak dia terbangun dengan 3 pupil bunga di tubuhnya, sudah diputuskan bahwa dia tidak bisa seperti wanita biasa. Melihat gurunya terus-menerus mencerahkan King Yan, ular biru putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun seruling hijau dan Mufeng, mereka telah lama berpisah dari ular biru putih, dan pergi ke daerah gurun untuk bergabung dengan Xiao Yan. Senior, King Yan tahu. Setelah beberapa saat, ruang di luar kuil tiba-tiba menjadi sunyi. Senang mengetahuinya, tapi jangan khawatir, kalau kekuatanmu meningkat, aku di sini, kata Sefu perlahan. Xiao Xing, sepertinya kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini. Setelah Sefu selesai berbicara, ia perlahan menoleh ke arah ular biru putih itu. Tuan, keadaan di daerah gurun akhir-akhir ini sangat tidak stabil, ya. Ular biru putih itu sangat gembira ketika melihat persetujuan tuannya, dan kuali 3 bunga ini mengikuti tuannya. Saya khawatir seluruh 9 suku dari suku manusia ular akan sangat gembira. Tidak ada pikiran lain yang bisa dipikirkan kembali. Tuannya, Sefu, saat ini adalah orang paling berkuasa di seluruh klan Medusa. Si kecil yang memiliki darah suku ularku dan murid-murid Pavilion Fancy yang pergi ke daerah gurun, di mana akhir-akhir ini sepertinya tidak begitu damai. Ular biru putih itu berkata pelan, dan hawa dingin pun muncul. Di tanah gurun itu, ada keberadaan terlarang dari seorang petarung abadi yang kuat. Bahkan aku tidak bisa masuk, tapi aku tetap harus masuk ke sana. Barang-barang di sana sangat berguna bagi King Yan. Sefu selesai berbicara, pinggangnya sedikit tegak. Setelah mendengar ini, King Yan dan King Hua Snake mengangguk sedikit. Ular biru dan putih, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebuah raungan menggema di seluruh ruang kuil. Orang yang datang adalah Angdong, yang sedang dalam keadaan malu dan memiliki beberapa bekas luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya. Timur yang marah. Ada apa? Bibir cangkang ular biru dan putih itu sedikit terbuka, firasat buruk merasuki hatinya. Apa yang membuatmu marah? Ambisi orang ini cukup besar, kali ini sepertinya. Sefu menyipitkan matanya dan bergumam dalam hatinya. Entah mengapa, setelah melihat Nudong, King Yan di samping merasakan hawa dingin ketakutan menyebar dari hatinya. Adapun rekan Sefu di sebelahnya, ular kecil itu menatap Nudong dengan dingin. Nudong ini memiliki reputasi yang sangat buruk di antara 9 suku utama klan Medusa, dan konon orang ini memiliki ambisi besar dan harus diwaspadai. Sebuah tim manusia memasuki suku ular menawan, melukai Mei Ye, wakil pemimpin suku ular menawan, dan menginterogasi lokasi daerah gurun. Sepertinya apa yang harus dilakukan. Dan kelompok manusia itu dipimpin oleh seorang pria kuat yang bahkan lebih menakutkan dariku. Jajarannya terdiri dari 2 Kaisar Do Bintang 9 dan 2 Kaisar Do Bintang 8. Kata Nudong sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Apa? 2 Kaisar Tempur Bintang 9, 2 Kaisar Tempur Bintang 8. Detik berikutnya, ular biru putih itu tiba-tiba terkejut, dan ada sedikit rasa berat di matanya. Manusia sialan, bawa aku pergi. Ular biru putih itu mendengus dingin, lalu semangat juang di sekitarnya perlahan menghilang. Biarkan aku pergi. 2 Kaisar Petarung Bintang 9 itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani, kata lelaki tua di sisi Sefu dengan enteng. Tapi tuan, tidak bisakah kau pergi dari sini? Kata ular biru dan putih dengan heran. Konon penjaga kuil Medusa tidak akan bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup. Aturan sudah mati, manusia masih hidup. Tapi Xiaolu, kau harus berjaga di sini. Si tua Sefu menghentakkan tongkat berkepala ular itu dan terlatih-tatih menuju ke bawah. Ayo pergi, aku ingin melihat siapa yang benar-benar berani menerobos masuk ke klan Medusa kita. Setelah lelaki tua Sefu selesai berbicara, ia memancarkan semangat juang hijau yang besar di sekujur tubuhnya. Di antara dendam hijau,
kekuatan hitam dan putih menjadi kekuatan utama, dilengkapi dengan hijau. Bajingan, Sefu ini ternyata manusia setengah abadi. Umpat Nudong dalam hati, lalu tanpa ragu, ia bergerak cepat, lalu pergi menghadapi suku ular menawan. Dengan kepergian Nudong, King Huasnake, King Yan, dan Sefu, ruang di luar kuil tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya Xiaolu yang ada di sana dalam diam. Perdamaian yang langka diperkirakan telah berakhir. Pupil ular hijau kecil itu bergerak sedikit, lalu mendesah. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuh Xiaolu berubah menjadi cahaya hijau, dan kemudian berubah menjadi bayangan ular besar berukuran sekitar 100 meter, perlahan-lahan tergeletak di sekitar kuil. Kau mau melakukannya? Mu Chenfeng membuka mulutnya sedikit. Jelas, berdasarkan persepsinya, dia sudah lama menyadari bahwa Sefu telah menjauh dari sini. Tunggu, sepertinya ada pergerakan besar di kuil, kata Qin Tian sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Apa yang terjadi di kuil? Yao Xin dan Raja Xuanling saling berpandangan ketika mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepala. Sabu, pada saat ini, di kuil di depannya, riak mengerikan yang tak terlihat menyebar dari permukaan kuil. Bang bang bang, melihat ini, Little Green buru-buru mengaktifkan aura dendamnya dan hanya peduli untuk membentuk pertahanan besar di tubuh ular Baizang. Ini, tekanan darah ular piton menelan 10 warna. Detik berikutnya, setelah riak tak terlihat menyebar, pupil mata ular Xiaolu mengecil, lalu berkata dengan kaget. Dia benar-benar berhasil. Suara kegembiraan terdengar dari suara Xiaolu. Riak dan fluktuasi tak kasat mata tadi, orang biasa pasti tidak akan merasakan kelainan apapun, tetapi Xiaolu, yang juga memiliki darah keluarga kerajaan Medusa, sangat jelas tentang kekuatan yang berasal dari darah ini. Fluktuasi tak kasat mata tadi jelas dimiliki oleh darah ular piton penelan langit 10 warna. Saat ini di dalam kuil, di suatu tempat yang gelap, satu orang dan satu binatang perlahan-lahan menutup mata mereka. Hanya saja aura mereka berdua tiba-tiba meningkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sisik-sisik warna melayang di udara, dan darah ular piton menelan 10 warna berwarna merah darah terus-menerus diserap ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya 9 warna di sekitar sisik-sisik warna itu sangat menyilaukan, dan bahkan samar-samar muncul warna ke-10. Adapun kekuatannya, ia juga meroket setelah menyerap saripati darah. Fluktuasi yang begitu mengerikan, saya khawatir Raja Xuanling tidak pernah mengalaminya. Apa ini? Di ruang tersembunyi di luar kuil, semua orang bergumam menghadapi riak-riak tak kasat mata. Lupakan saja, mari kita tangkap bayangan ular itu dulu. Ingat, Anda tidak bisa membiarkannya mengirim sinyal, Anda harus menyerangnya. Kalau tidak, akan merepotkan, kata Raja Xuanling dengan suara berat. 8 orang di sekitar langsung menjawab, hanya Ye Mo dan Qin Tian yang tidak menjawab. Lagi pula, ini bukan giliran mereka untuk melakukan hal seperti ini. Itu sebenarnya kekuatan ular piton menelan 10 warna. Kali ini, keluarga Medusa kita pasti akan melahirkan seorang raja, kata Xiaolu dengan penuh semangat. Qi Chengqi, sebelum Lu kecil merasa senang, beberapa sosok hantu muncul dalam sekejap, lalu langsung mengepung sosok Lu Baizang kecil. Kemanusiaan. Penguasa Do Emperor Bintang 8. Seru Xiaolu kaget, lalu sosok besar itu berdiri, dan ekspresi bermartabat muncul di hatinya. Pergilah ke neraka. Tanpa ragu, sebuah suara dendam yang aneh langsung menghantam Xiaolu. Sabu, meskipun Xiaolu bertubuh ular setinggi 100 kaki, gerakannya secepat kilat. Dalam sekejap, dia membuka jarak beberapa meter dan terhindar dari pukulan mengerikan itu. Melihat dia tidak berhasil dengan satu pukulan pun, Xuan Mo sedikit terkejut. Jangan buang waktu, kata beberapa orang di sekitar. Setelah 8 orang itu menyerang bersamaan, 8 ki pertempuran yang bercampur dengan atribut berbeda langsung muncul, lalu menyatu menjadi sinar cahaya 8 warna untuk menghadapi ular raksasa di depan mereka. Xiaolu mendengus dingin, lalu sosok itu bergerak, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan tiba-tiba melarikan diri menuju pintu keluar, hampir saja melarikan diri dari sini, tetapi tiba-tiba ditakuti oleh tangan raksasa. 9 bintang Dodi. Xiaolu difoto langsung oleh tangan raksasa, dan kemudian langsung dipenjara oleh cahaya 8 warna. Jika aku mendongak sedikit, terlihat 3 sosok yang amat menakutkan. Jangan bunuh dia, penjarakan saja dia. Lagi pula, dia juga seorang kaisar petarung bintang 9 satu putaran, kata Ye Mo kepada 8 orang itu. Ya, ke-8 orang itu mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengarahkan pandangan mereka ke kuil yang berjarak ratusan meter dari kerumunan. Kuil itu sangat megah, dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Tampaknya ada beberapa pola misterius di pinggiran kuil, seperti ular,
manusia, dan binatang yang tampak hidup. Bagaimana cara membukanya? Qin Tian tidak pernah melihat ke arah Xiaoxing dari awal hingga akhir, tetapi saat ini berdiri kokoh di depan kuil. Lagi pula, kekuatan 8 anggota Legiun Pencinta Naga lainnya bukanlah vegetarian. Saat Qin Tian menatap kuil itu, tampaklah aura yang sangat menakutkan perlahan terpancar darinya. Manusia yang licik, kuil ini bukan sesuatu yang bisa dibuka hanya dengan beberapa manusia. Kalian harus menyerah. Setelah Xiaolu terkurung oleh ki pertempuran 8 warna, dia pun menyerah dan langsung berubah menjadi wanita manusia, lalu berkata kepada 3 orang yang melayang di langit. Katakan padaku, bagaimana cara membuka kuil ini? Kalau tidak, kuil ini pasti akan menderita karena darah dan daging. Kata iblis misterius di samping, suaranya penuh kesuraman. Bajingan, kalian yang masuk tanpa izin ke klan Medusaku, tunggu sampai 9 pemimpin kita berkumpul, dan kalian pasti harus bolak-balik. Xiaolu mendengus dingin, lalu duduk tanpa bicara. Ada banyak aura tersembunyi di kuil ini yang membuatku cukup takut. Kuil Medusa benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yemo menatap kuil itu cukup lama, tetapi tidak ada yang berhasil, dan ia pun membuka mulutnya sedikit. Yaoxin, cepatlah. Raja Xuanling tidak punya ide sedikit pun sebelum mereka bertemu, dan langsung berkata kepada salah satu dari 8 orang di sekitar Xiaolu. Yaoxin mendengar kata-kata itu, langsung melangkah, lalu datang ke sisi Xiaolu. Bantu aku menekannya, kalau tidak, begitu dia melawan, kemungkinan besar dia akan gagal. Inti obat itu berkata dengan berat, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Yaoxin adalah seorang alkemis yang merupakan pil bumi peringkat kaisar kelas 2, dan kekuatan jiwanya baru saja melangkah ke tingkat fana kaisar. Hanya saja intinya memiliki bakat bawaan khusus, bakat ini dapat mendeteksi ingatan orang lain. Metode ini cukup aneh, bahkan Qin Tian pun tidak tahu alasannya, tetapi deteksi ingatan semacam ini sangat penting untuk deteksi. Hampir tidak memiliki dampak yang berarti, tetapi Yaoxin mau tidak mau merasa sedikit sulit untuk mendeteksi orang-orang kuat yang kekuatannya lebih tinggi darinya. Kemampuan khusus inti obat, jika tidak hati-hati, saya takut akan langsung jatuh. Oke, semua orang yang mendengarnya tahu bahwa waktunya sudah mepet, jadi mereka pun berseru dengan suara berat, dan kemudian ki pertempuran yang dahsyat langsung menekan Xiaolu. Xiaolu merasakan 10.000 jin gravitasi menekannya dengan rasa lapar yang hebat, dan itu sedikit sulit, dan bibir Bei terkatup rapat. Sabu, melihat ini, Yaoxin langsung gembira. Makhluk hijau kecil ini dengan bermartabat mengubah kekuatan Dou di bintang 9. Jika ia dibiarkan menggunakan eksplorasi ingatannya sendirian, ia mungkin akan berakhir di jalan buntu. Untungnya, banyak orang kuat yang berhasil menekan kekuatan Xiaolu hingga tahap awal Dou di bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, Yaoxin cukup percaya diri untuk berhasil. Susu, inti obat langsung menutup matanya, lalu tiba-tiba muncul kekuatan jiwa yang besar. Kekuatan jiwa tak kasat mata baru saja muncul dan menuju ke Xiaolu. Bang bang bang. Begitu kekuatan jiwa memasuki tubuh Xiaolu, aura pembunuh yang dahsyat langsung memenuhi tubuh, dan keringat terus mengucur di dahi inti obat. Jelas, meskipun kekuatan Xiaolu ini ditekan, Xiaolu yang bermartabat, yang telah mengubah kekuatan Kaisar Dou bintang 9, tidak mudah dideteksi. Pada saat yang sama, di padang pasir, salah satu dari keempat orang itu, seorang lelaki tua dengan tongkat berkepala ular di tangannya, tiba-tiba terkejut, dan hawa dingin memenuhi hatinya. Sepertinya benar. Sefu mendesah pelan. Guru, ada apa? Melihat hal ini, ular biru dan putih sangat bingung mengapa gurunya melakukan hal ini. Nudong, kali ini perbuatan baikmu, kan? Berzina dengan manusia, itu sudah cukup untuk menghakimimu sebagai manusia biasa, kata Sefu kepada pria kekar di sampingnya yang memegang tongkat berkepala ular. Sefu, ular biru dan putih, karena kau telah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya. Benar sekali, ini dia rajanya. Aku memikirkan betapa besar usaha yang telah dilakukan raja ini untuk keluarga Medusa kita, tapi bagaimana para pemimpin suku lain dan orang-orang di lingkaran pengambil keputusanmu memperlakukanku? Agaknya, Sefu senior tahu ini. Gurun ini tidak cocok untuk kami, manusia ular. Raja Xuanling berjanji kepadaku bahwa selama ia menyingkirkan ular piton menelan 9 warna yang memasuki kuil, ia akan memberi kami tempat tinggal yang layak. Pada saat itu, klan Medusa kita akan makmur, kata Nudong sambil tersenyum muram, senyumnya sungguh mengerikan. Bajingan, bagaimana Raja Xuanling bisa mempercayainya? Apa kau lupa perseteruan antara keluarga Medusa kita dan keluarga kerajaan Xuanling? Sefu geram, dan kekuatan serta statusku cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas di antara klan Medusa.
Jika aku berhasil kali ini, aku akan menjadi raja sejati klan Medusa. Hahaha, Nudong tersenyum aneh. Karena kamu melakukan ini, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Saat aku menangkapmu, aku akan memasukkanmu ke dalam tengkorak 10.000 ular dan menanggung derita 10.000 ular. Setelah Sefu selesai berbicara, ruang di sekitarnya bergetar aneh, lalu aura hitam putih yang aneh menghilang dalam amarah. Kalau tidak ada jalan keluar yang pasti, apa menurutmu aku akan ada di sini? Setelah Nudong selesai berbicara, sebuah gulungan hitam berkelebat di tangannya. Gulungan luar angkasa. Nudong ini benar-benar bersedia. Gulungan ruang angkasa ini sangat mahal. Saya khawatir nilai gulungan ini sendiri tidak akan lebih rendah dari pil obat tingkat kaisar tingkat 2. Serangan Sefu gagal, dan Nudong pun menjadi hitam. Saat gulungan itu muncul, gulungan itu tiba-tiba menghilang. Pada saat kemunculan Nudong sendiri kembali ke sukunya sendiri. Suku yang dikendalikan Nudong disebut suku Avengers, dan kekuatan keseluruhannya cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 suku besar. Pemimpin, tim sudah terbentuk, 3 kaisar petarung bintang 8 dan 5 kaisar petarung bintang 7. Tepat setelah Nudong kembali ke suku, seorang manusia ular dengan pedang panjang di punggungnya berkata dengan hormat, "Ayo pergi. Kali ini, izinkan aku membuka babak baru dalam keluarga Medusa. Raja Xuanling, apakah menurutmu dirimu sangat pintar? Kekuatan Sefu yang setengah abadi, aku khawatir dengan kekuatan ke-11 orangmu, kalian semua akan kewalahan, belum lagi para pemimpin suku lainnya. Aku menginginkan ular piton menelan 9 warna, benda yang ada di dalam Raja Xuanlingmu. Aku juga mau." Setelah Nudong selesai berbicara, dia tertawa aneh. "Susu, jangan terlalu cepat senang. Lagi pula, kekuatan Raja Xuanling dan seluruh pasukan pecinta naga tidak boleh diremehkan. Hati-hati kalau perahunya terbalik di selokan." Dengungan dingin yang menyeramkan terdengar. Dengan munculnya dengusan dingin ini, wajah Angdong langsung tenang, lalu perlahan berkata kepada sosok yang dikelilingi energi hitam aneh itu, "Apa yang dikatakan tuanmu itu sangat benar. Keluarga kerajaan Xuanling yang malang ingin menggunakan dunia hantuku untuk menyingkirkan para penghalang bagi mereka. Ini terlalu aneh, dan tampaknya ada ajaran sesat di antara Sulaiman, jadi aku dikirim ke sini. Adapun tujuanku, itu hanya jiwa keluarga kerajaan Xuanling yang kuat, sisanya milikmu. Aku telah mengumpulkan begitu banyak barang dari dunia hantuku. Kali ini, tolong kembalikan semuanya." Sosok hitam pekat itu berkata perlahan, tetapi aura hitam di sekelilingnya sangat menakutkan, memberi orang perasaan yang tak terpahami. "Kalau begitu, doakan kami agar dapat bekerja sama dengan baik," Tuan Hantu berwajah seribu. Setelah Nudong selesai berbicara, energi hantu juga terasa di tubuhnya, tetapi ia sama sekali tidak takut pada pria berbaju hitam itu. Di kuil Medusa, Raja Xuanling dan kelompoknya menatap Yao Xin dan Little Green dengan gugup. Saat ini, keduanya tampak agak aneh. Mata Yao Xin Mei sedikit terpejam, dan kekuatan jiwa tak terlihat terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Xiaolu. Meskipun Xiaolu melawan dengan sangat keras, ia ditekan oleh 7 prajurit Dou di bintang 8 lainnya. Begitu ada berita, mereka akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. "Pergi, kembali. Sepertinya ada beberapa tamu tak diundang di gerbang kuil. Terbitkan perintah ular Medusa. Raja Xuanling, mari kita raih hasil yang baik kali ini." Setelah Sefu selesai berbicara, ia tersenyum perlahan, tetapi kekejaman dalam suaranya dapat didengar oleh siapapun. Ular biru putih itu mendengar kata-kata itu, dan langsung menyadari betapa pentingnya masalah ini. Seketika, seekor ular kecil yang memancarkan warna-warni membubung ke langit, lalu berubah menjadi awan 7 warna yang indah, membubung tinggi ke angkasa. "Ini Ordo Ular Medusa lagi. Apa yang terjadi kali ini? Kenapa Ordo Ular Medusa dikeluarkan lagi?" Di 9 suku utama Medusa, setiap pemimpin baru saja kembali ke sukunya masing-masing, dan langsung menemukan awan 7 warna di langit, lalu berbisik, "Manusia keji yang memperlakukan istriku seperti ini, kali ini mereka pasti akan membunuhmu." Di suku ular pesona, setelah Mei Lan kembali, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mei Ye, dia langsung marah. "Ayo pergi, sinyalnya ada di sekitar kuil, mungkinkah manusia-manusia itu berlari menuju kuil?" Begitu suara itu jatuh, di antara 9 suku, 8 sosok naik ke langit dan menuju kuil. Anehnya, kuil ini terletak di area inti 9 suku utama Medusa. Seperti 9 suku yang melindungi kuil. Tempat di mana kuil itu berada di bawah gurun. "Bagaimana kabarmu?" tanya Raja Xuanling bersemangat ketika melihat Yao Xin baru saja meletakkan tangannya. "Agak aneh.
Menurut penyelidikanku, pembukaan kuil ini tampaknya membutuhkan kekuatan setidaknya 7 pemimpin suku dari 9 suku utama keluarga Medusa untuk membukanya. Dan kemudahan membukanya sungguh aneh. Sepertinya kau hanya perlu memindahkan dokimu ke kuil. Mata indah Yaosin sedikit bingung, jelas tidak tahu apakah metode membuka kuil ini benar. Namun, Yaosin cukup percaya diri dengan bakatnya. Selain itu, sekarang kekuatan hijau kecil ini ditekan, tidak mungkin membuat kesalahan. Selebihnya, hanya ada satu kemungkinan lain. Itulah kenyamanannya yang benar. Bagaimana mungkin ada cara aneh untuk membukanya? Raja Xuanling langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan dengan pengalaman Raja Xuanling, dia tidak tahu ada cara seperti itu. Lupakan saja, tidak masalah, ayo kita coba dulu. Aku merasa ada cukup banyak napas kuat yang mengalir di sini. Yemo, yang diam di samping, menyela dan berkata, kalau begitu, ayo. Dengan barisan kita saat ini, apalagi yang sedikit, aku khawatir para dewa petarung sejati punya kekuatan untuk bertarung. Raja Xuanling mendengus dingin, lalu menatap kuil, tiba-tiba sebuah napas besar muncul. Lakukan. Detik berikutnya, aura hijau kecil itu sedikit melemah, lalu Raja Xuanling tiba-tiba meminumnya. Sabu. Dengan suara Raja Xuanling, aura ke-11 orang itu tiba-tiba meledak. 11 aura mengerikan dengan warna yang sangat berbeda langsung berubah menjadi pilar cahaya doki yang besar, dan berkas cahaya doki itu berkumpul satu demi satu, berkumpul secara bergejolak di dinding putih kuil. Sialan, si hijau kecil memutar tubuh manusianya, lalu bergerak perlahan, dan buru-buru meninggalkan tempat ini. Kau harus mati. Aura Xiaolu tiba-tiba meroket, dan ia pun terbebas dari belenggu itu dalam sekejap. Kemudian, sosoknya bergerak cepat, meninggalkan kuil sejauh beberapa ratus meter, menuju pintu keluar kuil. Bum bum bum. Melihat ini, Raja Xuanling dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mencegat Xiaolu, yang sekuat Kaisar Do Bintang 9, dan hanya bisa membiarkannya lolos. Bang bang bang. 11 sinar doki raksasa itu melesat menuju kuil Baize dengan aura penghancur, dan beberapa di antaranya memancarkan kekuatan hitam putih yang sangat mengerikan. Tapi begitulah adanya. Di dinding kuil Baize, tampaknya tidak pernah berubah. Tidak peduli bagaimana Raja Xuanling dan yang lainnya menyerang, tidak ada perubahan. Kuil ini sungguh aneh. Tingkatkan kekuatanmu. Yemo menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Sabu. Dengan suara Yemo, napas ke-11 orang itu muncul. Sinar cahaya dokinya yang besar bahkan lebih besar lagi, dan 11 helai doki yang lebih kuat dari sebelumnya menghantam dinding kuil Baize. Kelompok Raja Xuanling dan tembok kuil Baize berada dalam kebuntuan yang menegangkan. Di ruang gelap, beberapa sosok perlahan muncul. Hehe, Raja Xuanling ini benar-benar ingin memasuki kuil Medusa. Saya ingat pernah mendengar tentang seorang pria kecil dengan ular piton penelan langit 9 warna yang muncul di ras manusia ular mereka. Mungkinkah wanita itu? Tetapi mengapa Raja Xuanling bertindak sejauh itu dengan mengirim seluruh pasukan pecinta naga? Mungkinkah sebuah tempat yang tidak mencolok di ruang kuil, ruangnya sedikit berfluktuasi, tetapi tidak menarik perhatian Raja Xuanling dan kelompoknya yang penuh perhatian? Sutua bergumam pelan pada dirinya sendiri, lalu menatap dinding kuil Baize. Pada saat ini, dinding kuil Baize sudah berada di bawah upaya gabungan Raja Xuanling dan semua orang, dan ada penampakan yang aneh. Di dinding kuil Baize, warnanya tiba-tiba berubah, dan kemudian sebuah gambar yang tampak hidup muncul di dinding. Apa-apaan ini? 3 Solomon lainnya yang bersembunyi di tempat lain, pupil mata mereka mengecil, dan semangat juang aneh yang mengelilingi mereka tampak aneh di dinding kuil Baize, dan tiba-tiba mulai menggeliat. Penampakan ini jelas merupakan perasaan takut. Master Sekte, ada apa? Aneh. Cepat mundur. Liu Kuan, kepala 3 sekte, memiliki visi yang sangat kuno. Setelah melihat penampakan aneh di dinding kuil Baize, dia berjalan menuju pintu keluar tanpa ragu-ragu. Karena apa yang muncul di dinding kuil Baize adalah pola yang tampak seperti nyata. Pada saat pola itu baru saja muncul, puluhan orang di pasukan pecinta naga yang terus-menerus memompa energi dendam ke arah kuil sedikit gemetar. Bahkan para ahli di antara ke-11 yang tidak mencapai level Kaisar Do Bintang 9 semuanya memuntahkan seteguk darah. Cepat, Raja Xuanling langsung mendengus, rasa takut muncul di hatinya, lalu ia menatap pola misterius di dinding kuil Baize dengan susah payah. Itu adalah pola yang agak aneh. Dalam pola itu, seekor ular raksasa setinggi beberapa puluh meter muncul. Ular raksasa itu sedikit mengangkat kepalanya yang angkuh dan menatap Raja Xuanling dan yang lainnya di depannya. Rasanya seolah-olah raja yang angkuh itu sedang membenci semut-semut yang lemah.
Seluruh tubuh ular raksasa itu sangat mempesona. Tubuhnya terbagi menjadi 7 bagian, dan setiap bagian memancarkan warna yang berbeda. Yang lebih mengerikan lagi, di antara ketujuh warna tersebut, semuanya merupakan kekuatan dengan sifat yang sangat berbeda. Adapun pupil ular, spiritualitas aneh muncul, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Raja Xuanling melihat pupil abu-abu yang mati ini, jiwa di tubuhnya bergetar tanpa sadar. Ular piton menelan warna-warni. Qin Tian di samping sedikit menarik kembali dendamnya, mengepalkan telapak tangannya tanpa sadar, lalu menatap ular raksasa itu. Aura berbahaya menyelimuti tempat ini.